Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di materi nilai mutlak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Berbeda dengan persamaan, kalau persamaan kita kemarin menggunakan tanda sama dengan, sedangkan pada pertidaksamaan kita menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan. Untuk teorinya pada pertidaksamaan nilai mutlak adalah jika kita bertemu bentuk nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, untuk A nya bilangan positif, maka nilai X itu kurang dari atau sama dengan A, lebih dari atau sama dengan negatif A. Jadi ada tiga ruas seperti ini, 1, 2, dan 3 ya. Nah, jadi apabila nanti di sini kurang dari atau sama dengan, maka di sini kurang dari atau sama dengan semua bentuknya. Nah, tapi kalau nanti di sini tidak ada sama dengannya, berarti nanti di sini cukup kurang dari saja tandanya. Ya. Nah, yang kemungkinan kedua, kalau kita bertemu bentuk nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A, untuk A bilangan positif ya, maka X itu lebih dari atau sama dengan A, atau X itu kurang dari atau sama dengan negatif A. Jadi ada dua kemungkinan seperti ini. Bedanya yang kurang dari dengan yang lebih dari seperti ini ya. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Contoh pertama, tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak dari 2X dikurang 5 kurang dari atau sama dengan 7. Nah, jadi kalau kita ketemu soal seperti ini, cara menjawabnya, langkah pertama, tulis dulu soal seperti biasa ya. Nah, kemudian kita gunakan sifatnya. Tadi karena di sini adalah kurang dari. Karena di sini kurang dari, berarti kita gunakan sifat yang pertama yang kurang dari. Nah, ini. Nah, nilai X yang ada variabel X-nya yang ada di dalam nilai yang ada di dalam nilai yang berada di dalam mutlak, tanda mutlak seperti ini ada di tengah ya. Sebelah kiri dan kanannya negatif A dan A. Nah, di sini A-nya adalah 7. Jadi sebelah kiri dan kanan ada negatif 7 dan 7. Di tengahnya adalah 2X kurang 5 yang ada di dalam nilai mutlaknya. Nah, kita rubah dulu dari bentuk nilai mutlak ini menjadi seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kita lanjutkan cara mengerjakannya ya. Karena cara mengerjakan bentuk 3 ruas ini sedikit berbeda dengan yang biasanya. Nah, cara mengerjakannya di sini perhatikan bentuk yang di tengah 2X dikurang 5. Nah, supaya menjadi X saja, pertama kita harus hilangkan yang tanda negatif 5 ini. Ya. Cara untuk menghilangkan negatif 5 ya, ke 3 ruas ditambahkan 5. Jadi karena di sini negatif 5, supaya habis jadi 0, kita tambahkan 5. Jadi kalau misalnya nanti di sini adalah ditambah 7, berarti nanti ke 3 ruas dikurangi 7. Jadi bentuk di sini dan ini harus berlawanannya ya. Ini bentuknya harus berlawanannya, ditambahkan 5 karena di sini negatif 5. Jadi kalau nanti di sini positif 9, berarti nanti harus dikurangi 9. Kalau di sini negatif 10, berarti nanti di sini harus ditambahkan 10. Jadi kalau negatif ditambahkan, kalau dia positif dikurangkan. Ya. Jadi ketiga-tiganya kita tambahkan 5. Jadinya seperti ini. Nah, negatif 7 ditambah 5. 2X kurang 5 kita tambahkan 5 ya. Yang awalnya 7 di sini jadi 7 tambah 5. Semuanya ketiga sisi kita tambahkan 5. Negatif 7 tambah 5 hasilnya adalah negatif 2. 2X kurang 5 ditambah 5 sisanya adalah 2X. Nah, ini tujuannya kita menghilangkan negatif 5 tadi. Dan terakhir 7 tambah 5 hasilnya adalah 12. Nah, ini kan yang di tengah masih 2X. Supaya dia menjadi X, karena untuk mendapatkan hasil akhir kita harus jadikan ini X saja tanpa ada angka 2 di depannya. Nah, caranya ketiga ruas dikalikan setengah, atau boleh juga ketiga ruas dibagi 2 semuanya, boleh juga ya. Nah, ini contohnya kalau dikalikan setengah, atau boleh juga ketiga ruas dibagi 2 ya. Nah, kenapa dikali setengah? Supaya 2 ini kalau kita kalikan setengah hasilnya 1, jadi nilai X, jadi tersisa nilai X saja ya.
boleh juga dibagi dua, ketiga ruas dibagi dua. Jadi di sini negatif 2 dibagi 2, 2x-nya dibagi 2, 12 bagi 2. Ya. Nah, langsung aja kita kalikan setengah, jadinya seperti ini. Setengah dikali negatif 2, setengah dikali 2x, setengah kali 12. Hasilnya adalah setengah kali negatif 2, hasilnya negatif 1. Setengah kali 2, hasilnya 1 kali x, tetap x saja, tidak perlu ditulis satunya. Setengah kali 12, hasilnya adalah 6. Nah, karena yang ditanya adalah himpunan penyelesaian, nah jadi kita simpulkan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian hingga x dari negatif 1 sampai 6 untuk x anggota bilangan real. Ini cara bacanya. Nah, untuk cara menuliskannya sebenarnya simpel aja. Di depannya ada tanda buka kurung kurawal seperti ini, kemudian ada x baru kasih garis. Nah, yang di tengah ini adalah hasil yang kita dapat tadi. Hasilnya di sini nih. X kurang dari atau sama dengan 6 dan x lebih dari atau sama dengan negatif 1 ini. Kita tulis aja di tengah sini dan di ujungnya ditambahin x anggota bilangan real. Itu cara menuliskan hasil akhirnya. Ya. Jadi untuk soal seperti ini kita harus menuliskan kesimpulan akhir soalnya, ya. Nah, oke, kita lanjut. Contoh kedua. Tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak dari x per 2 ditambah 5 lebih dari 2. Nah, ini nggak ada sama dengannya. Nah, oke. Cara menjawabnya ya, pertama sama seperti tadi juga. Kita lihat karena di sini tandanya lebih dari, berarti kita pakai teorinya yang kedua. Ya, yang di dalam nilai mutlak x lebih dari atau sama dengan a atau x kurang dari atau sama dengan negatif a. Nah, seperti ini. Cuma karena di soal ini tidak ada sama dengannya, jadinya kita di sini tidak menggunakan sama dengan juga. Seperti ini. Ya. Yang soal awalnya nilai mutlak x per 2 ditambah 5 lebih dari 2 menjadi x per 2 ditambah 5 lebih dari 2 atau x per 2 ditambah 5 kurang dari negatif 2. Nah, ini seperti di sini a, ini negatif a. Nah, karena di sini a-nya adalah 2, di sini 2, di sini negatif 2 ya. Nah, jadi kalau ketemu bentuk seperti ini, cara mengerjakannya simpel saja. Karena ada dua kemungkinan, berarti kita kerjakan satu persatu. Yang pertama adalah x per 2 ditambah 5 lebih dari 2. Dan yang kedua adalah x per 2 ditambah 5 kurang dari negatif 2. Kita kerjakan dari yang pertama dulu. X per 2 ditambah 5 lebih dari 2. Untuk mengerjakan soal seperti ini supaya mempermudah kita menghitungnya, ya, kedua ruas kita kalikan 2. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan bentuk per 2 seperti ini, x per 2. Jadi kalau semuanya kita kalikan 2, ya. Nah, jadi kalau semuanya kita kalikan 2, jadinya 2 kali x per 2, 2 kali x, 2x bagi 2 hasilnya adalah x. 5 kali 2 adalah 10 dan 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, seperti ini. Kalau bentuk seperti ini kan lebih mudah kita mengerjakannya. Kemudian 10-nya kita pindahkan dari ruas kiri ke kanan ya. Yang awalnya positif 10 jadinya negatif 10. Jadi nilai x lebih dari 4 dikurang 10. Dan 4 kurang 10 hasilnya adalah negatif 6. Nah, jadi di kemungkinan pertama kita dapat nilai x lebih dari negatif 6. Kemudian kita lanjut di kemungkinan kedua. Sama seperti kemungkinan pertama tadi, kedua ruas kita kalikan 2. Jadinya x ditambah 10 kurang dari negatif 4 ya. Nah, ini juga sama ya. 10-nya kita pindahkan dari ruas kiri ke ruas kanan, yang awalnya positif 10 jadinya negatif 10. Jadi x kurang dari negatif 4 dikurang 10. Negatif 4 dikurang 10 hasilnya adalah negatif 14. Jadi x kurang dari negatif 14. Dan untuk himpunan penyelesaiannya, ya ini untuk selanjutnya himpunan penyelesaian saya singkat tulisannya HP ya. HP ini artinya himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian hingga x kurang dari negatif 14 atau x lebih dari negatif 6 untuk x anggota bilangan real. Nah, sama seperti tadi, jadi yang berubah hanya bagian tengahnya ini. Nih, bagian yang tengah ini aja. Sesuaikan dengan hasilnya.
Karena di sini ada dua buah hasil, jadi tuliskan aja hasil yang pertama atau hasil yang kedua. Kita dahulukan tulis yang angka lebih kecil dulu. Tapi sebenarnya kalau terbalik tidak masalah sih ini. Ya, kalian tulis X lebih dari negatif 6 atau X kurang dari negatif 14, itu sama saja. Ya. Nah, kemudian untuk contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan. Nilai mutlak X ditambah nilai mutlak X tambah 3 lebih dari 5. Nah, ini sedikit berbeda. Kalau di sini kan kita contohnya kalau ada satu nilai mutlak aja ya, baru bisa menggunakan sifat ini. Tapi kalau dia ada dua buah nilai mutlak seperti ini, cara mengerjakannya ini mirip seperti di persamaan. Ya. Kita bikin batasan dulu. Yang pertama, kita lihat soalnya nilai mutlak X ditambah nilai mutlak X tambah 3. Berarti ada dua buah nilai mutlak di sini. Yang pertama adalah nilai mutlak X, yang kedua adalah nilai mutlak X tambah 3. Kita buat dulu batasannya. Ya. Nilai mutlak X, andaikan X sama dengan 0, berarti batasannya adalah di X sama dengan 0. Kemudian untuk yang kedua, nilai mutlak X tambah 3, andaikan X tambah 3 sama dengan 0, 3-nya kita pindah ruaskan jadi positif. 3-nya kita pindah ruaskan, yang awalnya positif 3 jadi negatif 3. Jadi X sama dengan negatif 3. Ini adalah batasan kita, ada di 0 dan negatif 3. Kemudian kita bikin garis batasnya sama seperti di persamaan ya, di negatif 3 dan 0. Untuk yang X, batasannya ada di angka 0 ya. Artinya di sebelah kanan, seandainya X-nya itu lebih dari 0, misalnya X-nya 5, kita masukkan. Karena 5 itu positif, berarti di sebelah kanan tetap X. Sementara untuk yang kurang dari 0, misalnya X-nya adalah negatif 2. Negatif 2 kita masukkan dalam nilai mutlak. Supaya dia jadi positif, kita kalikan min. Makanya di sebelah kiri di sini kita jadikan min X ya. Ya, jadi di sini X, di sebelah kirinya 0, min X, dan ini juga min X. Kemudian untuk X tambah 3, batasannya adalah di negatif 3. Kita hitung dulu di kondisi kurang dari negatif 3. Misalnya yang kurang dari negatif 3 adalah negatif 5. Negatif 5 ditambah 3 hasilnya adalah negatif 2. Supaya negatif ini jadi positif, makanya kita kalikan negatif. Makanya di sini negatif dari X tambah 3. Untuk yang kanannya berarti yang positifnya ya, X tambah 3. Bedanya di sini kita menggunakan tanda lebih dari ya. Nah, jadi di sini untuk soal nilai mutlak X ditambah nilai mutlak X tambah 3 lebih dari 5, kita bikin jadi 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama kita menggunakan yang paling kiri ini, yang kedua kita menggunakan yang di tengah, yang ketiga kita gunakan yang di sebelah kanan. Oke, jadinya seperti ini. Kemungkinan pertama, negatif X ditambah negatif dari X tambah 3 lebih dari 5. Nah, kemudian yang kemungkinan yang kedua, negatif X ditambah X tambah 3 lebih dari 5. Dan kemungkinan yang ketiga, X ditambah X tambah 3 lebih dari 5. Nah, ini ada 3 kemungkinan. Kita kerjakan satu persatu dari kemungkinan pertama dulu. Ya, ini kalau ada min sama plus tinggal kita kalikan ke dalam aja ya. Nah, jadi negatif X-nya tetap, plus kali min di dalam, min kalikan ke dalam sini jadi min X, min kalikan ke positif 3 jadi negatif 3. Negatif X dikurang 3 lebih dari 5. Negatif X ditambah negatif X dikurang X hasilnya adalah negatif 2X, dan negatif 3 kita pindahkan ke ruas kanan jadi positif 3 seperti ini ya. Sehingga negatif 2X lebih dari 5 ditambah 3. 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8. Jadi negatif 2X lebih dari 8. Nah, supaya di sini jadi X saja, otomatis kedua ruas kita bagi negatif 2. Jadinya negatif 2X dibagi negatif 2 hasilnya adalah X. 8 dibagi negatif 2 hasilnya adalah negatif 4. Dan khusus untuk bentuk seperti ini, dan khusus pada bentuk pertidaksamaan, ingat, apabila pembaginya adalah negatif, maka tandanya berbalik arah ya. Apabila pembaginya negatif, karena tadi kita bagikan dengan negatif 2 ya, maka tandanya berbalik arah, yang awalnya lebih dari jadi kurang dari negatif 4 ya. Oke, kita lanjut kemungkinan kedua. Sama seperti tadi, kita buka kurungnya dulu, positif kalikan ke dalam ya, jadi tidak berubah. Negatif X ditambah X tambah 3. X ditambah
negatif X ditambah X hasilnya adalah 0 ya. Jadi sisa 3 lebih dari 5. Nah, apabila bertemu bentuk seperti ini, maka bentuk ketidaksamaan tidak konsisten karena tidak mungkin 3 itu lebih dari 5. Jadi pada bentuk seperti ini kita tidak mendapatkan hasil ya. Kita lanjut saja langsung ke kemungkinan ketiga. Ya, di sini sama, kita buka kurung dulu, jadinya X ditambah X ditambah 3. X tambah X hasilnya adalah 2X dan 3 pindahkan, dan 3 pindah ruas ke sebelah kanan dari positif 3 jadi negatif 3. Ya, jadi di sini 2X lebih dari 5 dikurang 3. 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2, jadi 2X lebih dari 2. Kemudian kedua ruas kita bagikan dengan 2. Karena pembaginya positif, maka tandanya tetap ya. Lebih dari tetap lebih dari. 2X bagi 2 hasilnya X, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Oke. Nah, jadi di sini berbeda dengan yang pertama tadi ya. X kurang, kalau yang pertama tadi, ini di sini berbeda dengan yang pertama tadi. Karena di sini pembaginya negatif, maka tandanya berbalik arah. Tapi karena di sini pembaginya positif, dia tandanya tetap. Nah, di sini kita dapat hasil. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X kurang dari negatif 4 atau X lebih dari 1 untuk X anggota bilangan real. Ya. Sekian materi pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.